Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tugas ke-12, yaitu berikut ini adalah analisis atas studi kasus mengenai tantangan dan peluang dalam menerapkan regulasi perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan asumsi, masalah, dan pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama, bagaimana regulasi perbankan syariah di Indonesia saat ini dan bagaimana konsistensinya dengan prinsip-prinsip syariah? Jawabannya A. Kerangka regulasi. Regulasi perbankan syariah di Indonesia saat ini mengacu pada beberapa undang-undang dan peraturan kunci. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan kini oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, Fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia sebagai rujukan utama dalam penilaian kehalalan transaksi dan produk. B. Konsistensi dengan prinsip syariah. Umumnya, regulasi mengharuskan produk-produk perbankan syariah untuk memperoleh opini kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Namun, terdapat tantangan dalam sinkronisasi antara hukum positif nasional dan prinsip fiqh muamalah. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa yang masih sering mengacu pada pengadilan umum, bukan pengadilan agama atau arbitrase syariah. C. Tantangan. Beberapa ketentuan hukum positif belum sepenuhnya adaptif terhadap model bisnis syariah, misalnya akad musyarakah dan mudharabah dalam konteks hukum kontrak konvensional. Regulasi terkadang masih bersifat adaptasi dari sistem perbankan konvensional sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqasid syariah. Yang kedua, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan industri perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah? A. Upaya pemerintah dan regulator. Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Kampanye Ekonomi Syariah Indonesia oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. OJK meluncurkan berbagai program literasi keuangan syariah termasuk inklusi keuangan melalui layanan keuangan tanpa kantor berbasis syariah, edukasi publik melalui media, seminar, workshop, dan integrasi materi ekonomi syariah dalam kurikulum pendidikan tinggi. Upaya industri. Bank Syariah meningkatkan kampanye digital dan pemasaran edukatif di media sosial. Peluncuran produk-produk syariah yang kompetitif dan inovatif seperti mobil banking syariah, tabungan haji, dan pembiayaan berbasis akad syariah yang mudah dipahami. Sinergi dengan pesantren, masjid, dan komunitas Islam untuk memperluas jaringan informasi dan layanan. C. Tantangan. Masih banyak masyarakat yang menganggap bank syariah sebagai bank biasa yang tidak mengenakan bunga, bukan memahami filosofi syariah secara utuh. Kurangnya SDM yang mampu menjadi duta literasi syariah, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun agama. 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur teknologi dan keuangan untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala utama 1. Biaya investasi teknologi tinggi untuk pengembangan sistem yang mendukung berbagai akad syariah yang lebih kompleks dibanding sistem konvensional. 2. Kurangnya integrasi sistem digital yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya sistem risk sharing untuk akad musyarakah. 3. Ketertinggalan dalam adopsi teknologi digital berbasis syariah seperti smart contract halal, blockchain untuk wakaf, dan e-payment syariah. B. Solusi dan strategi. Yang pertama, kolaborasi antara bank syariah dan fintech syariah
untuk mengembangkan layanan digital inklusif. Yang kedua, intensif dari pemerintah berupa subsidi pengembangan teknologi syariah, pelatihan SDM IT syariah, dan penguatan sandbox OJK untuk fintech syariah. 3. Pembangunan pusat data syariah nasional untuk mendukung pengembangan analitik data dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. C. Inovasi yang didorong. Yang pertama, pembiayaan mikro syariah berbasis aplikasi. 2. Digitalisasi akad dengan sistem yang bisa merekam dan memverifikasi akad secara otomatis. 3. Integrasi sistem mobil banking dengan edukasi syariah interaktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.